Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini berkaitan tentang fikih, berkaitan tentang bejana al-aniyah, wadah yang digunakan untuk menyimpan air atau selainnya, yang mana yang terbuat dari besi atau selainnya, maka hukum asalnya itu boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini semuanya. Dan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak dan selainnya dalam bersuci. Apa hukum menggunakan emas dan perak, wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk bersuci? Yajuzu isti'malu jami'il awani fil akli wa syurbi wa sairil isti'mal. Boleh menggunakan seluruh wadah, bejana untuk makan, minum, dan seluruh penggunaan-penggunaan yang lain. Idza kanat thahiratan mubahatan, apabila wadah tersebut suci dan bersih. Walau kanat saminatan, walaupun harganya itu mahal. Libaqaiha 'alal asli wa huwal ibahah, dikarenakan karena tetap pada hukum asalnya, yaitu boleh. Ma'ada aniyatadz dzahab wal fiddah, selain wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahu yuhramul aklu wasyurbu fihi ma khasatan, karena sesungguhnya diharamkan makan dan minum pada kedua wadah ini yang terbuat dari emas dan perak secara khusus, duna sa'iril isti'mal, tapi tidak pada penggunaan-penggunaan yang lain. Jadi boleh menggunakan wadah emas dan perak dalam bersuci, adapun untuk makan dan minum maka tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ada hadis Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum pada wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kalian makan pada piringnya, karena sesungguhnya itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat. Jadi larangan, ya, konsekuensi dari larangan itu adalah at-tahrim. Kemudian hadis Nabi SAW, alladzi yashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam. Yang makan dari, yang minum dari pada wadah yang terbuat dari perak, sesungguhnya pada perutnya nanti akan bergemuruh api neraka, api neraka jahanam dalam perutnya. Fahadha nassun ala tahrimil akli wa syurbi duna sa'iril isti'mal. Hadis ini menunjukkan secara nas, ya, secara nassun itu maksudnya la yahtamil ghairahu, ya, tidak mengandung kemungkinan makna yang lain, karena sudah jelas nas, ya, akan haramnya makan dan minum tanpa penggunaan-penggunaan yang lain, ya, selain pada penggunaan-penggunaan yang lain. Hanya khusus pada makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak itu dilarang.
Fadalla ala jawazi isti'maliha fit thaharah. Maka hal itu menunjukkan bolehnya menggunakan emas dan perak untuk bersuci, untuk wadah ya, tempat bersuci. Wa nahyu 'amun yatawanalu ina khalis wa awil mumawwah bidzahab awil fiddah awil ladzi fihi syai'un min dzahab wal fiddah. Dan larangan ini secara umum mencakup wadah yang memang murni terbuat dari emas dan perak atau yang dilapisi dengan emas dan perak, atau yang di dalamnya ada sesuatu sedikit dari emas dan perak. Kemudian hukmu isti'malil ina mudabbab bidzahab wal fiddah. Hukum menggunakan sambungan yang hukum menggunakan wadah yang disambung dengan emas dan perak. Ya, apa hukumnya? In kana dhabbah min adz-dzahab hurima isti'malul ina'i mutlaqan. Jika sambungan tersebut dari emas, maka diharamkan menggunakan wadah tersebut secara mutlak. Ya, walaupun hanya sekedar sambungan ya, untuk menyambung karena ada yang patah mungkin, kemudian disambung dengan emas, maka tetap diharamkan menggunakannya. Lidukhulihi tahta umumin nas, dikarenakan masuk pada keumuman nas, ya, nas hadis. Amma in kana dhabbah minal fiddah wa hiya yasiratun fa innahu yajuzu isti'malul ina. Adapun jika sambungan tersebut dari perak ya, sedikit, maka boleh menggunakan wadah tersebut. Di hadits Anas radhiyallahu anhu qala in kasara qadahu Rasulillah sallallahu fattakhadha makana sya'bi silsalatan min fiddah. Inkasaro, pecah gelas Nabi SAW, lalu beliau menjadikan tempat ya, cabang gelas tersebut ya, ada ya, silsilah min fiddah, sesuatu yang menghubungkan dengan perak. Ya, ada sesuatu yang menghubungkan, tapi itu terbuat dari perak. Ya, ini menunjukkan bahwasanya boleh. Ya. Ya, karena Nabi SAW menggunakan perak untuk menyambung gelas beliau yang pecah. Aniyatul kufar. Kemudian wadah bejana orang-orang kafir. Bagaimana hukum menggunakan wadah mereka, bejana mereka, ya, perkakas mereka? Al aslu fi aniyatil kufar al hillu. Secara asal wadah bejana mereka orang-orang kufar itu halal. Illa idza ulimat najasatuha, kecuali apabila diketahui najisnya wadah tersebut. Fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghusliha. Sesungguhnya tidak boleh menggunakan wadah tersebut kecuali setelah mencucinya. Di hadits Abi Tha'labah al-Khushani, karena hadis Abu Tha'labah al-Khushani qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitab afa na'kulu fi aniyatihim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya di negeri kami ada kaum ahli kitab. Ya, ahli kitab itu masuk Yahudi dan Nasrani. Apakah kita makan pada wadah bejana mereka? Maka apa jawaban Nabi? La ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha tsumma kulu fiha. Janganlah kalian makan pada wadah tersebut kecuali kalian tidak mendapatkan selain wadah tersebut. Faghsiluha, maka cucilah. Ya, cuci terlebih dahulu, tsumma kulu fiha, kemudian barulah kalian makan pada wadah tersebut. Ya. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi ayakuna ahluha ghairu ma'rufina bi mubasyaratin najasah fa innahu yajuzu isti'maluha. Adapun apabila tidak diketahui najisnya wadah tersebut, ya dikarenakan keluarganya tidak dikenal mengkonsumsi berinteraksi dengan sesuatu yang najis, fa innahu yajuzu isti'maluha, maka boleh menggunakan wadah tersebut. Li'annahu thabata anna nabiyya sallallahu wa ashabahu akhadul ma'a lil wudu' min mazadati imra'atin musyrikah. Wa li'anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'ama ahli kitab. Karena telah tetap bahwasanya Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya mereka mengambil air
untuk berwudu itu dari tempat air seorang wanita yang musyrik. Ya, kita tahu orang musyrik tentu tidak memperhatikan makanannya, mungkin ada yang najis, ada yang haram. Tapi Nabi SAW menggunakan tempat air tersebut untuk berwudu. Ya, tempat air orang musyrik, wanita musyrik untuk berwudu. Dan karena Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan untuk kita makanan ahli kitab, sembelihan ahli kitab. Waqad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim. Dan terkadang mereka menyuguhkan, menghidangkan kepada kami pada wadah mereka. Ya, kama da'a ghulamun yahudiyyun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khubzin sya'ir wa ihalati sinakhatin fa'akala minha. Dan bahwasanya anak kecil Yahudi mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan roti terbuat dari gandum, ya, dengan hidangan yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari bejana wadah tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya boleh kita menggunakan wadah bejana orang-orang kufar apabila tidak diketahui wadah tersebut najis, ya. Dan apabila tidak diketahui keluarga tersebut, orang tersebut, ya, mengkonsumsi hal-hal yang najis.